Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome and enjoy. Oke, kita akan membahas tentang cegah COVID-19 dengan 3M. Ada beberapa poin. Yang pertama, definisi. Yang kedua, tanda dan gejala. Yang ketiga, penularan. Yang keempat, data kasus. Kelima, faktor risiko infeksi. Keenam, istilah penting. Ketujuh, pencegahan dengan 3M. Definisi. Virus corona masuk ke dalam keluarga Coronaviridae dengan subgenus yang sama dengan Acute Respiratory Illness atau SARS yang terjadi pada 2002 hingga 2004 silam. Maka dari hal tersebut, International Committee on Taxonomy of Virus mengajukan nama SARS-CoV-2 untuk virus corona 19. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, yaitu Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sehingga World Health Organization atau WHO menetapkan virus ini menjadi pandemi. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 menyerang sistem pernafasan dan menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi hingga lansia. Berikut tanda dan gejala bagi penderita COVID-19. Setiap orang kadang memiliki tanda dan gejala yang berbeda-beda. Berikut tanda dan gejalanya, ada demam, suhu mulai dari 38 derajat Celcius hingga lebih. Yang kedua, batuk, baik disertai dengan sputum atau tidak. Yang ketiga, menggigil, sehingga kadang kita melihat tubuh pasien itu bergetar. Yang keempat, ada sakit tenggorokan dan sakit kepala, hingga disertai mata yang memerah. Lalu ada keluhan mual dan muntah, keluhan diare, dan kadang pasien juga mengeluhkan nyeri pada abdomen atau nyeri pada bagian perut. Lalu, yang paling umum terjadi adalah sulit bernapas atau short of breathness atau bernapasnya pendek. Penularan. COVID-19 ini dapat ditularkan dari kontak dengan hewan peliharaan yang telah terinfeksi, dari manusia ke manusia seperti kontak langsung yaitu bersentuhan lewat cairan dan luka, atau dari udara, aerosol, seperti droplet yang menyebar ketika penderita itu bersin dan mengenai orang lain. Ketika droplet terhirup atau mengenai lapisan kornea atau mata, seseorang akan berisiko untuk tertular. Lalu, kontak dengan benda-benda mati yang pada permukaannya terdapat virus corona 19. Data kasus. Di sini saya mengambil data dari covid19.go.id. Kita perhatikan, pada setiap bulannya dari bulan Juli, Agustus, September, hingga terakhir November, terjadi peningkatan yang lumayan tinggi. Pada tanggal 31 Juli 2020, yang positif COVID-19 di Indonesia itu berjumlah 108.376.000 orang. Lalu pada 31 Agustus itu meningkat menjadi 174.796 orang. Pada 30 September 2020, 287.800 orang. Dan terakhir saya melihat pada tanggal 17 November 2020, di sini kita perhatikan ada data global dan di sini ada yang Indonesia. Yang positif itu sampai 455.000. Sangat tinggi untuk angka kasus COVID-19.
Berikut faktor risiko infeksi. Siapa saja sih yang sangat berisiko untuk terkena COVID-19? Ada perokok. Seperti yang kita ketahui, orang yang merokok itu kadang sudah memiliki gangguan pada bagian paru-paru. Nah, COVID-19 ini virusnya kan menyerang bagian pernafasan, contohnya paru-paru, sehingga sangat rentan untuk terinfeksi. Selanjutnya, bagi orang-orang yang memiliki penyakit tambahan atau disebut dengan komorbiditas, contohnya HIV, kanker, di mana orang-orang ini imun tubuh atau daya tahan tubuhnya itu sangat rentan dan sudah menurun, sehingga sangat mudah untuk terserang infeksi baik dari virus ataupun bakteri. Lalu, bagi orang-orang yang tinggal dekat dengan penderita, contohnya dengan keluarga yang telah terinfeksi. Selanjutnya, istilah penting apa sih yang harusnya kita ketahui? Yang pertama itu ada OTG, merupakan kependekan dari orang tanpa gejala. Tidak menunjukkan gejala COVID-19, tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Lalu ada ODP, orang dalam pemantauan. Orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pilek, demam, tenggorokan sakit, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19. Yang ketiga, ada PDP atau pasien dalam pengawasan. Orang dengan demam 38 derajat Celcius atau lebih punya riwayat demam atau ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19. Selanjutnya ada konfirmasi, yaitu pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction merupakan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan dari material genetik sel bakteri atau virus, sehingga dapat dideteksi apakah orang ini sudah terinfeksi ataupun belum. Lalu komorbiditas, seperti yang saya bilang tadi, merupakan penyakit penyerta atau penyakit tambahan yang sudah ada yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain, misalnya kanker, diabetes, asma, dan hipertensi. Nah, di sini ada pencegahan dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mencuci tangan, yaitu CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah benar. Yang pertama, membasahi kedua tangan dengan air mengalir, beri sabun secukupnya. Yang kedua, menggosokkan kedua telapak tangan dan punggung tangan. Ketiga, menggosok sela-sela jari kedua tangan. Keempat, menggosok kedua telapak dengan jari-jari yang merapat. Jari-jari dirapatkan sambil digosok ke telapak tangan, tangan kiri ke kanan, dan sebaliknya. Menggosok ibu jari secara berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Menggosok kuku jari kanan memutar ke telapak tangan kiri dan sebaliknya. Basuh dengan air dan mengeringkan tangan. Selanjutnya memakai masker. Ada beberapa jenis masker, yaitu ada masker kain, masker bedah, dan masker N95. Untuk masker kain sendiri, gunakan yang memiliki 3 lapisan ya, dengan waktu pemakaian yaitu 4 jam. Masker kain ini dipakai, lalu dicuci, setelah dipakai dicuci dengan air hangat dengan suhu yaitu 60 derajat Celcius, diberi deterjen, kita kucek, dikeringkan di bawah sinar matahari, lalu kita setrika. Untuk masyarakat dan yang tidak terinfeksi, diutamakan menggunakan masker non-medis, yakni masker kain. Nah, bagaimana sih cara menggunakan masker yang baik dan benar? Pertama,
Cuci tangan dulu sebelum menggunakan masker. Kedua, ambil masker dengan memegang bagian tali dan jangan menyentuh bagian tengah. Bagian yang berwarna seperti berwarna hijau, warna biru, itu menghadap keluar, sedangkan bagian yang berwarna putih itu menghadap ke dalam. Gunakan masker dengan memegang tali, masker menutupi hidung, mulut, hingga ke dagu. Tekuk bagian yang bisa melengkung atau bagian kawat yang pada hidung itu diletakkan pada bagian atas ya, bukan pada bagian dagu, agar masker itu tertutup dengan rapat. Lalu ketika ingin melepas masker, cukup tarik satu tali saja dan lepas, jangan menyentuh bagian tengah. Buang masker kotor pada tempat sampah, cuci tangan dengan 6 langkah, dan untuk penggantian masker itu ketika kotor atau basah atau dalam rentang waktu 1-4 jam. Lalu menjaga jarak. Sebaiknya kita mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga work from home aja ya, bekerja di rumah saja. Meminimalisir kontak langsung dengan manusia. Nah, usahakan jangan bersentuhan secara langsung. Misalkan salam jarak jauh. Lalu menghindari kerumunan dan menjaga jarak minimal 1 meter atau 3 kaki atau dari beberapa sumber saya lihat itu setara dengan 3 ubin di antara kita. Yuk kita saksikan video berikut agar lebih mantap. Yuk saksikan video berikut. Memakai masker dan jaga jarak. Pegang bagian tali pada masker, jangan menyentuh bagian dalam ya. Bagian yang berwarna menghadap luar, yang polos menghadap ke dalam.
Cuci tangan dulu sebelum memakai masker. Ambil bagian talinya yang berwarna menghadap luar ya. Masker menutupi hidung, mulut, hingga ke dagu. Tekan bagian kawat pada hidung. Cara melepas masker, ingat, ambil bagian talinya, lepas. Jangan pegang maskernya lagi ya. Lalu jaga jarak di antara kita minimal 1 meter. Yuk biasakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Berikut beberapa daftar referensi yang saya gunakan, dan terima kasih.